Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin. Allahumma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik, salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli bir, wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman asal bi ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia, peserta ngaji sore ngaso pada kesempatan kali ini, syukur alhamdulillah dengan senantiasa mengharap berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan pengajian ini. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membimbing kita dalam kebaikan fid dunya wal akhirah. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hari ini pengajian kitab Syarah Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Jawi. Kita masih di babus sulasi pada insyaallah mulai dari makalah ke-43. Di sini sedang kedudukannya sedang kenceng, lagi hujannya agak reda tapi kedudukannya masih kenceng. Semoga Allah menyertakan rahmatnya. Ada turunnya hujan kesempatan sore hari ini. Allahumma shayyiban nafi'an. Moga-moga menjadi hujan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalisatu wal arba'un an ba'dil hukama. An ba'dil hukama. Di sini hanya tersedia yang dari kitab Al-Munabbihat yang di PDF-nya. Mani tasama bi aqlihi dolla. Kalau ada yang menggunakan manik tamada yang di PDF. Wa man istaghna bimalihi qalla. Wa man azza bimahlukin dzalla. Ini tiga bait atau tiga frasa dalam makalah yang ke-43 ini dinukil dari Anba'dil Hukama, dari sebagian al-hukama, orang-orang bijak, dari kalimat hakim sampai ada dikenal Luqman al-Hakim, Luqmanul Hakim. Nanti dalam makalah ke-44 Syekh Nawawi menjelaskan al-hukama humul ladina qauluhum wa fi'luhum wafiqan lis-sunnah. Ada penjelasan yang juga unik dari Syekh Nawawi. Siapa hukama itu adalah orang yang alladina qauluhum, orang yang ucapannya, wa fi'luhum dan perbuatannya muwafiqan lis-sunnah. Jadi sesuai, bertepatan, sejalan dengan as-sunnah. Nah, kata sebagian hukama mengatakan manik tasoma bi aklihi. Barang siapa yang berpegang teguh, kalau kita sering mengartikan waqtasimu bihablillahi jami'ah itu,
berpegang teguhlah dengan tali Allah. Nah ini iktasoma, berpegang teguh. Atau ada redaksi lain yang menggunakan ai iktamada, artinya mengandalkan, iktimat. Iktimat jadi apa namanya, berpatokan dari kalimat kita yang sering kali-kali pakai, as-sholatu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Nah, berpegang dengan tiang itu namanya iktamada. Jadi pegangannya namanya imad, namanya tiang. Makanya tiang itu ya kokoh gitu kan. Nah, ini kalau yang sering dipakai kan di populer sudah di apa lidah kita yang bisa dipakai sehari-hari, insya Allah sudah akrab dengan as-sholatu imaduddin. Nah, kalimat iktamada artinya berpegangan dengan tiang. Nah, ini kalau menggunakan iktasoma, bisa maknanya bisa berlindung, bisa berpegang teguh dari kalimat apa namanya ismah, asoma, yaksimuka, jadi menjagamu, melindungimu. Nah, orang yang berlindung dengan akalnya, kalau kata itasoma. Kalau itamada berpegang teguh dengan akalnya, maka dolla, maka dia akan tersesat. Ini dijelaskan Syekh Nawawi, maniktamada al aklihi fi umurihi. Maniktamada barang siapa yang mengandalkan, yang berpegang teguh ala akli hanya pada akalnya saja, akalnya fi umuri dalam urusannya, walam yaktamid Allah, dan tidak berpegang teguh, jadi tidak berpatokan, tidak berpegangan, bertiangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fidzalika dalam hal urusannya itu lam yahtadi, maka dia tidak akan bisa menuntun ila shawabi kepada kebenaran. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas. Akal manusia terbatas. Allah berikan manusia akal. Betul, dia sangat penting dalam mengurai, dalam memahami hal-hal yang bersifat dohir kauni, yang ada di alam semesta. Memang harus pakai akal. Tapi yang perlu kita sadari bahwa akal punya keterbatasan. Akal punya keterbatasan. Sedangkan nanti yang manusia harus hadapi, ini tidak semuanya yang bersifat dohir. Ada hal yang bersifat tidak dohir dalam kehidupan kita. Jadi misalnya, kalau dalam keseharian kita tentang rukun iman, rukun Islam, itu kan kalau orang pakai hanya akal, itu orang wudhu itu kenapa yang dibasuh muka, padahal yang kentut kan, nah itu kan. Nah, yang kentut itu pantatnya, kenapa yang dibasuh mukanya? Nah, makanya laukana dinu bil akli lakana asfalal khufi aula min masihi min a'lahu. Kalau seandainya agama itu mengandalkan akal, maka dalam hal ini ungkapan Ali, mengusap bagian bawah sepatu itu lebih layak daripada mengusap atasnya. Sedangkan dalam kondisi tertentu kan orang boleh ketika wudhu tidak membasuh kaki tapi mengusap atas sepatu. Tapi ya Ali juga mengatakan ad-dinu huwal aqlu fala dina liman la aqlalahu. Agama itu ya akal, maka tidak beragama orang nggak pakai akal. Karena juga nanti akan ketemu bahwa syarat sah melaksanakan agama di antara syaratnya harus akil balik. Nah, misalnya kan ada syaratnya sholat, syarat wajib sholat harus berakal, syarat wajib puasa harus berakal, syarat wajib berakal. Nah, ini perlu kita fungsikan. Akal ini tidak satu-satunya menjadi sumber pengetahuan, tapi dia menjadi alat untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi alat untuk mendapatkan informasi. Tapi sumber informasinya bukan dari akal. Tapi kalau nanti sumber informasi dari akal ya nanti
Manik tasoma manik tamadabi aklihi dolla. Kalau hanya mengandalkan akal, maka orang akan tersesat. Ya, misalnya, ya contoh dalam keimanan kita, jadi, mulai dari mengimani Allah, rukun iman yang 6, itu kan semuanya goib kecuali iman kepada, kalau sekarang, iman kepada kitabullah. Iman kepada Nabi, kita nggak pernah ketemu Nabi. Iman kepada Allah, kita nggak pernah ketemu Allah. Semuanya goib. Apalagi iman kepada hari kiamat. Nah, ini kalau hanya mengandalkan akal semata, maka akan dolar. Tapi akal sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ini kalau dalam urusan dunia. Nah, urusan dunia ini mau nggak mau, akal harus bekerja dengan maksimal. Jadi karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam ke dunia ini, ke bumi, maka nggak cukup dengan Adam yang dengan makhluk yang ahli ibadah, tapi Allah berikan kepada Adam itu kelebihan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, yang bisa menampung ilmu pengetahuan, ya diantaranya adalah kita ketahui adalah kemampuan akal. Tapi sekali lagi, ini akal bukan satu-satunya sumber pengetahuan, dan kalau orang hanya berlindung di balik akal saja, nah ini bisa malah tersesat. Jadi nggak akan bisa mendapatkan kebenaran. Jadi karena dalam kehidupan ini ada hal-hal misteri yang tak bisa terpecahkan oleh akal manusia, tapi harus diimani, dipercayai. Dan kita misalnya juga seringkali kan dalam kehidupan sehari-hari ini nggak masuk akal, tapi terjadi. Itu kan salah satu bukti bahwa akal kita itu punya kelemahan. Jadi kan kadang-kadang misalnya kan ada hal-hal yang nggak masuk akal tapi terjadi. Nah, kalau bisa sesuatu yang logis masuk akal, kalau terjadi kita bisa menundukkan akal kita, memang itu pantas terjadi, gitu kan? Karena secara logis, secara ilmu itu ada pembenarannya. Tapi yang seringkali sulit terpecahkan itu kan karena ada sesuatu yang nggak logis, tapi kok ya terjadi. Itulah bukti bahwa akal itu terbatas. Oke, makanya dia cukup menjadi alat, bukan menjadi sumber, bukan di tempat untuk berlindung, bukan manik tasma bi akli. Berlindung di balik akal bisa tersesat. Yang kemudian slogannya, kalau akalnya nggak nyampe maka nggak percaya. Wah, itu nanti bisa rumit gitu kan. Kalau orang hanya mengandalkan akal, selama akalnya nggak nutup, akalnya nggak nyampe, kemudian nggak percaya. Nah, ini bisa bahaya. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua, frasa kedua, wa manistagna bimalihi qalla. Wa manistagna dari siapa yang istagna. Jadi mengandalkan, merasa cukup, merasa sudah kaya, bimalihi dengan harta kekayaannya, qalla maka akan jadi sedikit. Penjelasan Syekh Nawawi, ai manik tafa bimalihi lam yakfihi dzalika. Jadi barang siapa yang mengandalkan hartanya, maka harta itu tidak akan cukup baginya. Wafil hadis, man istagna billahi agnahu. Barang siapa yang mengandalkan Allah, maka Allah yang memberikannya kekayaan. Contoh yang luar biasa misalnya dalam sejarah dan diabadikan dalam Al-Quran. Jadi betapa hebatnya Korun misalnya. Korun yang sampai di Indonesia pun kalau orang menemu harta simpanan disebut nemu harta korun. Padahal korunnya di Mesir, nemunya di Indonesia disebut juga harta karun juga. Saking banyaknya harta. Tapi ketika korun hanya mengandalkan harta kekayaannya dan mengingkari Allah yang memberikannya, maka harta itu menjadi tidak ada apa-apanya bagi korun. Justru harta itulah yang membuat Korun kemudian fakhosafna biwabidadil ardo.
kami benamkan korun bersama dengan hartanya. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah ya, jadi pemaknaan yang juga perlu dipahami dengan yang lebih bijak. Jadi satu sisi kita ini diajarkan untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita dapat, apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, sifat qanaah. Merasa bahwa yang kita terima dari Allah adalah yang terbaik. Jadi, semuanya kembali kepada Allah. Tapi kita tidak boleh kemudian hanya mengandalkan kekayaan yang kita dapat. Pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, ya, ini meskipun dalam dunia kapitalis hari ini, jadi kullu syai'in bil fulus, semuanya harus pakai fulus. Kalau ada fulus, maka urusan semuanya jadi mulus. Saya kan kalau nggak ada fulus, mafus, nggak gitu-gitu juga, gitu kan. Jadi ada banyak persoalan yang tidak terselesaikan dengan fulus. Jadi, dan tidak selalu fulus uang itu bisa membuat orang bisa menunaikan hajatnya, bisa terpenuhi keperluannya. Jadi oke, memang keperluan materi bisa sesuai dengan fulus, tapi ada keperluan non materi, keperluan-keperluan batin, keperluan-keperluan keimanan, keperluan spiritual itu nggak bisa dengan semuanya pakai fulus. Apalagi misalnya kalau dengan hanya mengandalkan fulus, mengandalkan harta, naudzubillah min dzalik, bahwa akibat dari orang mengandalkan harta di dunia kapitalis hari ini, akhirnya jadi semua orang berpikir tentang harta, tentang uang, tentang profit. Nah, sehingga tidak jarang begitu orientasi profit uang, dia mengabaikan aspek kehidupan yang lain. Misalnya aspek keluarga, aspek tetangga, aspek lingkungan, dan sebagainya. Dan dari ini misalnya kita menyaksikan salah satu, jadi kalau kita kembali ke ayat Al-Quran tentang duharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, sudah tampak kerusakan di langit dan bumi akibat perbuatan tangan manusia. Jadi kalau kita manai dengan skala global, ini kan juga akibat dari ideologi materi yang orang hidup itu maunya pengen kaya, pengen kaya, pengen kaya, semuanya harta pengen nambah, pengen nambah, pengen nambah, terjadilah eksploitasi alam yang berlebih. Jadi interaksi manusia dengan alam, jadi interaksi manusia dengan lingkungan yang dalam tanda kutip ya berlebihan. Nah ini kalau kan sama-sama makhluk Allah ini kan. Begitu manusia melakukan eksploitasi yang berlebihan, yang bahkan bisa melampaui batas-batas, ya itu kan sangat mungkin alam bereaksi, yang kemudian terjadilah bencana itu menimpa manusia itu sendiri. Jadi, wallahu alam bisawab, jadi kalau dalam kita baca dalam hubungan relasi ya, hubungan antara manusia dengan alam, ya sangat mungkin terjadinya bencana-bencana itu ya betul ada takdir Allah di sana, tapi juga perlu kita belajar tentang hubungan manusia dengan alam itu seperti apa. Jadi misalnya tanah longsor dan banjir dan sebagainya kan juga sesuatu yang bisa kita pelajari. Jadi ada relasi yang tidak baik antara manusia dengan alam, eksploitasi yang berlebihan dan sebagainya. Wallah alam bisawab. Jadi ini kalau kita baca dalam ilmu ekonomi global kan ini efek dari itu kapitalisme yang menuntut manusia itu untuk semakin kaya dengan terus menggali alam sesuka-sukanya tanpa ada menghiraukan tentang efek lingkungan dan sebagainya. Oke, itu yang kedua. Waman azza bimahlukin, dan barang siapa yang merasa izzah, merasa hebat, merasa punya kehormatan, bimahlukin, dengan sesama makhluk Allah, dzalla, maka dia akan jadi hina. Ini yang ya orang yang merasa kuat karena punya backingan makhluk Allah. Punya backingan.
Jadi baru punya backingan apa, punya pejabat, di backing oleh pejabat. Begitu pejabatnya apa lengser, rontok semua lah. Jadi, salah satu hikmah ya, kalau untuk dalam sejarah menguatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terjadinya Amul Huzni. Ya, gak bisa dipungkiri bahwa orang-orang kafir Makkah itu gak berani mengganggu Nabi selama masih ada Abu Thalib. Apalagi dulu masih kecil, masih ada kakeknya Abdul Muthalib, orang terpandang. Ketika ada Abu Thalib, nah itu juga mereka nggak berani mengganggu karena Abu Thalib pasang badan melindungi Nabi dengan seluruh pengaruhnya. Maka di antara hikmah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya diambillah Abu Thalib, diambillah Khadijah, sehingga kehidupan Nabi, izzahnya itu betul-betul walillal izzatu walil rasul walil mu'minin. Walillal izzatu, pemilik izzah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izzah Allah berikan kepada Rasulnya. Allah berikan izzah kepada orang-orang beriman. Nah, yang orang mencari izzah, mencari kemuliaan, mencari kekuatan, ay waman kanat quwwatuhu bimakhluqin. Ay waman kanat quwwatuhu, dan barang siapa yang kekuatannya itu bimakhluqin. Karena bisa jadi nyantol, backing, di backing oleh sesama makhluk. Atau misalnya menjadi kuat karena dipilih oleh banyak orang. Kalau dalam masyarakat demokrasi, merasa kuat karena pilihan rakyat. Nah, itu. Nah, ini kalau orang izzahnya, merasa kuatnya, merasa terhormat, merasa mulianya karena ini makhluk, maka dia akan jadi dalilan, akan jadi hina. Karena ya makhluk ini kan juga berubah-ubah. Yang sekarang memuja bisa jadi besok mencaci. Yang sekarang memilih bisa jadi besok dia tidak lagi memilih. Yang sekarang menjabat besok mungkin nggak punya jabatan. Makanya kalau dalam Al-Quran diingatkan berulang-ulang bahwa izzah itu adalah walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Jadi sampai ayab taguna indahumul izzah. Apa kamu ingin mencari izzah, kekuatan, kemuliaan di mereka? Sedangkan pemilik kekuatan, pemilik izzah, kehormatan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini penyakit yang dialami oleh public figure ya. Ketika mereka itu merasa hebatnya karena publik, public figure karena publik, begitu publik tidak memberikan apresiasi, nggak berikan tepuk tangan, nggak mengundang dan sebagainya, oh jadi stres lah. Jadi misalnya gitu kan, jadi kalau kehidupan public figure, artis yang dia merasa hebat karena panggungnya dibanjiri penonton. Begitu nanti dia nggak punya panggung, nah udah kehilangan panggung, nah, merasa nggak berharga, nggak punya nilai apa-apa di dalam hidupnya, jadi stres, akhirnya larinya ke narkoba dan seterusnya gitu kan. Sama juga kenapa sering terjadi post power syndrome pada pejabat, gitu kan? Jadi kan salah satu dampak karena dia merasa punya izzah, merasa punya power, merasa punya kekuatan ketika punya jabatan. Begitu jabatannya diambil, nggak lagi punya jabatan, maka akhirnya merasa kehilangan kekuatan. Jadi post power syndrome kan penyakit orang kehilangan kekuatan. Ya padahal kan ya dianya manusianya, tapi ya manusia juga. Ya orangnya orang-orang itu juga. Kenapa mengalami post power syndrome? Ini kalau kita baca dari nasihat ini karena telah terjebak sebelumnya, dia merasa hebat, merasa kuat karena punya jabatan. Sama juga nanti kan, orang akan post power syndrome, orang merasa hebat, merasa kuat ketika kaya. Begitu jatuh miskin, linglung. Karena merasa hebatnya ketika kaya. Misalnya mohon maaf, ini orang yang merasa hebat ketika ganteng. Ketika masih badannya seger, badannya kuat, yang perempuan masih cantik, masih apa, dia merasa hebat. Begitu nanti sudah layu,
Bisa mengalami post power syndrome karena kehebatannya mengandalkan sesuatu yang bersifat sementara. Nah, makanya yang begitu-begitu itu nggak perlu menjadi, ya kita syukuri Allah berikan kita kekuatan, kita syukuri Allah berikan kita kekayaan, kita syukuri Allah berikan kita jabatan. Tapi yang harus kita hindari jangan sampai kita merasa hebat, merasa kuat, merasa terhormat karena jabatan-jabatan itu. Karena begitu kita nggak punya jabatan, kita akan mengalami namanya post power syndrome. Gitu kan? Jadi kayaknya terurai dari nasihat ini. Karena orang yang azza bimahlukin. Orang yang merasa kuat, merasa hebat karena tadi makhluk. Dia bisa karena support dukungan makhluk, bisa karena bergantung backingan sesama makhluk. Tadi kan, jadi mengandalkan sesuatu yang bersifat sementara. Makanya sekali lagi Al-Quran mengatakan kita bahwa izzah itu walillahil izzah. Berlindung, kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tentang izzah yang juga menjadi salah satu bacaan doa, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sampai dalam pergantian pergiliran. Jadi pergiliran antara izzah manusia terhormat, manusia yang punya kekuatan, manusia punya jabatan, manusia punya kekayaan itu, nah, ayat berikutnya itu yang menarik. Jadi pergantian seperti itu seperti gantinya tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Ya, silih berganti seperti malam dan siang aja. Nah, jadi siapa yang bisa meratapi siang ketika datang karena pengennya terus malam pengen tidur? Siapa yang bisa menghentikan malam ketika datang karena masih pengen menikmati siang? Ya begitulah. Jadi ini kita syukuri karunia-karunia yang Allah berikan, tapi sekali lagi jangan pernah kita andalkan sebagai itu sumber kekuatan, itu sumber kehormatan, itu sumber kemuliaan. Nah, sungguh, jadi mari kita menjadi mulia karena kita orang beriman. Mari kita menjadi mulia karena kita manusia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ini nasihat yang ke-43. Kita lanjutkan nah, berikutnya wal maqalatur rabi'atu wal arbaun. Wal maqalatur rabi'atu wal arbaun, makalah yang ke-43. Nah, an ba'dil hukama wa humul ladina qauluhum wa fi'luhum wafiqan lisunnah. Samratul ma'rifati salasu khisalin. Al-haya'u minallahi ta'ala wal hubbu fillah wal unsu billah. Kalimatnya pendek, tapi maknanya sangat dalam, sangat luas. Jadi anba'dil hukama, dari sebagian hukama, orang bijak. Al-hukama, orang bijak yang diartikan oleh Syekh Nawawi, wahumul ladina qaulum wa fi'luhum wafiqan lisunnah, yaitu mereka orang-orang yang ucapan dan perbuatannya sejalan dengan sunnah Nabi. Samrotul ma'rifah, buah ma'rifah. Jadi ma'rifah mengenal, ay idroku sifatillahi ta'ala. Jadi idroku sifatillahi ta'ala. Jadi mengenal, memahami, menangkap. Jadi menangkap sifat-sifat Allah. Misalnya kalau yang diajarkan di kita dulu, sifat 20 misalnya, 20 saja kalau kita hafal dengan baik. Wujud kita, bakok muhalafatul hawadisi, kiamu binafsi, dan seterusnya misalnya. Atau yang misalnya mengambil sifat dari yang 99 asma,
Wallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Sifat-sifat Allah yang maha sempurna, sifat-sifat Allah yang maha kuasa. Jadi apa ini kalau ya buah dari mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, ada salah suhi solid, ada tiga perkara. Jadi mengenal Allah ada tiga perkara buahnya. Pertama, al-haya'u minallahi ta'ala. Al-haya'u, malu. Minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa malu itu? Malu adalah inkibadul qalbi. Inkibadul qalbi. Kecil hati, nggak punya keberanian. Nyali kecil. Nah, malu itu diartikan Syekh Nawawi. Jadi nyalinya mengkeret, hatinya mengkeret an ma'asillah, untuk bermaksiat kepada Allah. Nggak punya nyali kalau mau maksiat. Nah, itulah malu. Jadi diartikannya begitu. Jadi kalau orang malu dari kebaikan, dari kebenaran, bukan malu. Itu namanya al-ajzu wal kasal. Itu kelemahan dan kemalasan. Jadi malu itu diartikan inkibadul qalbi an ma'asillah. Kalau bahasa sederhananya ya nyalinya mengkeret ketika ada peluang untuk maksiat. Jadi kenapa? Karena dari mengenal Allah, dari misalnya kalau dari mengenal Allah dari sifatnya yang ada di akhir surah Al-Hasyr. Nah, Al-Hasyr ada 3 ayat itu ya. Wallahu alladzi la ilaha illa alimul ghaib wasyahadati warrahmanur rahim. Dari ayat itu, wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Jadi misalnya gitu kan, gimana orang nggak malu ketika dia menghayati sifat Allah yang alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang maha mengilmui, mengetahui yang gaib, yang tak tampak oleh mata dan pendengaran manusia. Allah maha tahu. Apalagi wasyahadah. Tapi juga Allah yang ar-Rahmanur Rahim. Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ini kalau contoh yang simpel misalnya, kalau kita ini mau berbuat salah kepada seseorang, yang orang itu sudah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Nah, itu kan ya malu lah gitu. Nanti nggak jadilah, nggak tega gitu untuk berbuat salah kepada misalnya orang yang udah banyak ngasih duit sama kita. Itu aja kita malu misalnya. Nah, kalau sampai ada orang berbuat dolim atau berani-beraninya kepada orang yang udah banyak ngasih duit, itu kan dianggap ini orang nggak kenal, nggak bisa berbalas budi misalnya. Nah, itu sama manusia, apalagi kalau orang kepada Allah, berapa nikmat Allah yang udah diterima. Itu baru Ar-Rahmanir Rahim, itu bikin orang bikin malu untuk maksiat. Itu misalnya gitu kan, apalagi yang lain-lain. Jadi yang pertama. Yang kedua, wal hubbu fillah. Wal hubbu fillah. Dan cinta. Cinta. Ar-ragbatu fima indallah minas tawab wa husuli ridhahu ta'ala. Dijelaskan, maksud hubbu fillah, cinta Allah adalah jadi rogbah, keinginan, kesenangan, semangat, harapan fima indallah, pada apa yang ada di sisi Allah. Jadi cinta Allah itu ya aktualisasinya mencintai apa yang ada di sisi Allah berupa kebaikan, balasan, pahala, ridho, dan sebagainya. Jadi mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendapatkan ridhonya,
untuk bisa mendapatkan ampunannya. Itu di antara isi konten dalam cinta Allah, hubbu fillah. Jadi itu yang kedua ya, karena Allah yang Maha Rahman Rahim, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Al-Ghafur, At-Tawwab. Nah, itu sampai pada orang ahli maksiat pun misalnya begitu dia mengenal Allah yang Maha Pengampun, ya akhirnya juga akan pertama malu untuk berbuat maksiatnya lagi, lalu punya harapan besar untuk mendapatkan ampunan Allah. Nah, yang ketiga, wal unsu billah wa huwa as-sahwu billahi ta'ala. Jadi merasa bermesraan dengan Allah, merasa nyaman bersama dengan Allah. Al-unsu billah. Jadi ini kalau dalam contoh dalam cerita Nabi dan Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar ketakutan saat melihat orang-orang kafir yang mengejar Nabi, maka kebahagiaan di hati Nabi selalu tumbuh karena bersama dengan Allah. Jadi al-unsu billah, merasa bahagia bersama dengan Allah. Tahzan innallaha ma'ana. Gitu kan? Atau yang juga terjadi pada kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi ketika keluar dari Mesir, untuk menyelamatkan mereka dari penindasan Fir'aun, dalam surah Asy-Syu'ara cerita itu, misalnya dari ayat 60-an, ketika sudah hampir terkejar oleh tentara Fir'aun, ayat ke-61, falamma taro al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Itu kebahagiaan karena ada inna ma'iya rabbi. Jadi ketika pasukan Fir'aun sudah melihat Bani Israel yang melarikan diri bersama dengan Nabi Musa. Dan Bani Israel pun juga melihat pasukan Fir'aun yang sudah mengejarnya. Maka diceritakan, qala ashabu Musa. Berkata para sahabat Nabi Musa ini. Mereka mengatakan, innala mudrakun. Kita pasti akan tersusun. Kita akan terkejar. Nah, maka Nabi Musa, karena mengenal Allah, kan Rasul utusan Allah, yang buah dari mengenal Allah, dalam suasana seperti itu, Nabi Musa katakan, qala kalla, jangan begitu, gitu. Kalla, innama iya Rabbi. Kita ini bersama dengan Allah. Pastilah sayahdi, pasti Allah akan memberikan memberikan hidayah, memberikan petunjuk jalan keluar. Maka dulu ada nasyid ya, nasyid zaman lama itu, Allahumma ya nafsu sabron la tazaiyah. Itu untuk mengingatkan tentang bagaimana kebersamaan dengan Allah. Ya, nggak cuma jadi nasyid sih, kalau momen-momen yang seperti itu ini, ya kalau orang yang tidak biasa mengenal Allah, nggak kenal Allah, nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, begitu ada suasana kritis ya yang diingat ya nggak tahu lah. Ada yang makanya kalimat-kalimat spontan itu ya macam-macam kan. Tapi alhamdulillah secara umum ya di negeri kita di Indonesia ini, begitu ada bencana, begitu ada musibah, itu yang terdengar adalah suara dzikrullah. Misalnya orang bertakbir ketika Allahu Akbar, Astagfirullah dan sebagainya, itu yang menjadi salah satu isyarat bahwa ini adalah bangsa yang masih beragama, bangsa yang religius, bangsa yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ketika mereka dalam kondisi kepanikan itu, jadi masih menyebut nama Allah. Jadi ini salah satu ya kebaikan yang moga-moga bisa terus dikembangkan, tidak hanya ketika kepanikan, tapi mengenal Allah di sepanjang waktu. Jadi buah dari mengenal Allah adalah yang ketiga, jadi merasa berbahagia bersama dengan Allah. Al-unsu billah wa huwa as-sahwu billah. Jadi merasa nyaman bersama dengan Allah. Fakullu musta'nisin sholihin.
maka setiap orang yang merasa berbahagia, itu dia orang yang baik. Wahwa asaru musyahadati jamali hadratillahi ta'ala fil qalbi. Jadi orang yang bisa tenang, bisa bahagia karena mengenal Allah itu sampai merasa tetap tadi dalam kisah Nabi dan kisah Nabi Musa, Nabi Muhammad dan Nabi Musa, ini karena ada keindahan jamalu hadratillahi fil qalbi. Ada keindahan kehadiran Allah dalam hatinya. Jadi kan Allah hadir dalam hatinya sehingga dalam suasana panik, suasana mencekam, dia masih tetap bisa cool, bisa tenang. Dan ini yang kalau dalam ilmu manajemen diri, jadi orang yang tenang adalah orang yang berpeluang untuk berhasil melewati kesulitan. Kalau orang panik, biasanya malah banyak yang terlewatkan. Oke, ini makalah yang ke-44. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Wal maqalatul khamisatu wal arba'un. Wal maqalatul khamisatu wal arba'un. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mahabbatu asasul ma'rifah wal iffatu asasul yaqini wa ra'sul yaqini at-taqwa warridho bitakdirillahi ta'ala. Ini nasihat yang dinukil, disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makalah ke-45, Nabi bersabda, al-mahabbah, cinta Allah, fillah, wahya antak budahu. Jadi, mencintai Allah dengan menyembah Allah, mencintai Allah adalah asasul ma'rifah, adalah pondasi mengenal Allah. Fa innali sufiyah, dijelaskan di kaum sufi ada salah sumarotib, ada 3 tingkatan. Ini yang seringkali kita dengar. Ada pertama syariah, kedua thariqah, yang ketiganya ma'rifat. Cuman penjelasan yang ada di masyarakat sufi yang kita dengar ini suka-suka nggak punya referensi yang bisa diterima dengan baik, yang terjadi penyimpangan. Nah, ini kita baca penjelasannya Syekh Nawawi. Apa maksudnya syariat itu? Wahia indahum ibadatullahi ta'ala. Menurut kaum sufi, syariat itu ya beribadah kepada Allah sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasul utusan Allah. Li'annahal maksudatu minas syariah. Karena ibadah menghambakan diri kepada Allah itu adalah al-maksudah, yang dituju dari syariah, dari hukum-hukum agama. Allati hiya indal fuqaha, syariah yang menurut para ulama fikih adalah al-ahkamul lati bayyanahallahu ta'ala lana. Adalah hukum-hukum yang Allah terangkan kepada kita semuanya. Itu yang disebut dengan syariah, yang kalau bahasa populer konstitusi. Konstitusi. Nah, syariat itu ada apa? Maksudnya adalah agar manusia bisa memposisikan diri. Manusia itu adalah hamba Allah, mengabdi hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penjelasan saya tentang arti syariat. Nah, setelah syariah, level keduanya, marotib kedua adalah thariqah. Wa thariqatun lana wa hiya qasdullahi ta'ala bil ilmi wal amal. Thariqah maksudnya adalah menuju, bersengaja kepada Allah bil ilmi wal amal. Ini yang perlu digarisbawahi. Bahwa thariqah itu bersengaja. Jadi qasd. Jadi harus namanya sengaja, makanya ada niat.
Makanya kalau di dalam ilmu kita itu dalam belajar ibadah kan diajarin niat. Nah, untuk menaikkan level bahwa yang kita kerjakan bukan ikut-ikutan. Misalnya kamu dari nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Aku bersengaja, aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Misalnya kan, jadi ini untuk merefresh hati kita agar yang kita kerjakan itu memang jadi orientasinya menuju kepada Allah. Nah, untuk menuju kepada Allah itu, kalau dalam ilmu sufi ini harus dengan dua hal, bil ilmi wal amal. Dengan ilmu dan amal. Ini yang justru dalam dunia Islam menjadi pabeliut ya, menjadi bulat gitu. Kan ada kesan. Jadi salah satu masa kelemahan dan ketergantungan kaum muslimin kan ada yang mengalamatkan karena kehidupan agamis yang dilakukan oleh kaum sufi sehingga mereka meninggalkan dunia. Sehingga dunianya kemudian diambil sama orang-orang yang tidak beriman. Nah, kalau kita maknai thariqah dalam mana ini, maka ya segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, karena syariat itu juga tidak hanya ibadah yang bersifat ritual, ibadah mahdoh, ibadat yang ya, dalam tanda kutip ya, yang terbatas itu. Ya, tapi kalau dalam makna ibadah yang luas seperti kalau ungkapan Ibnu Taimiyah itu kan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu ta'ala minal aqwali wal a'mal al batinah wad dhahirah. Ibadah itu segala sesuatu yang merangkum berupa segala sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhoi, baik berupa amal, perbuatan maupun ucapan yang dohir maupun yang batin. Itu ibadah. Nah, kalau thariqah itu kan menggunakan ilmu dan amal karena Allah semuanya. Jadi bil ilmi wal amal. Makanya kalau ilmu tidak digunakan lillahi ta'ala, ya menjadi ilmu yang tidak bermanfaat nanti jadinya kan. Amal yang tidak karena Allah juga menjadi sia-sia, karena Allah nggak terima amal yang tidak ikhlas. Jadi, ini pengertian yang disampaikan Syekh Nawawi, thariqah adalah qasdullahi ta'ala bil ilmi wal amal. Nah, kalau di masyarakat kan juga ada nanti thariqah menjadi satu ritual peribadatan tersendiri ya. Wallah alam itu menjadi penyempitan makna itu. Kalau di bahasa gaulnya namanya plesetan. Penyempitan makna. Oke. Wa ma'rifah wahya al ilmu bibawatinil umur. Ma'rifah maksudnya adalah ilmu bibawatinil umur. Ilmu tentang kedalaman segala sesuatu. Jadi misalnya gini, kayak contoh misalnya, kalau ini kan kalau ilmu dohirnya ini adalah pensil, dohirnya ini pensil, oke kan? Tapi dalam bawatinul ilmi ini bisa tidak hanya pensil, tapi ini bisa menjadi, wah, ini adalah perangkat hidayah. Nah, itu. Ini adalah fasilitas mendapatkan hidayah Allah. Jadi atau bahkan nanti sumber hidayah karena dengan pensil allama bil qalam allamal insana malam ya'lam misalnya. Dengan pensil orang bisa belajar, dengan pensil orang bisa mencatat, dengan pensil orang bisa mendapatkan ilmu. Nah, itu kan jadi padahal dohirnya pensil. Tapi ya, makrifat itu sampai bisa mengenali hal-hal yang dibalik materi. Makanya kalau ini dimaknai dengan kontekstual sekarang, misalnya ya syariatnya ibadah sholat 5 waktu, oke, nah, kan misalnya itu kan syariatnya ibadah sholat 5 waktu, thariqahnya ibadah sholat dikerjakan dengan ikhlas, thariqahnya ya secara dohir misalnya kalau ada orang sholat, jadi kalau seandainya ada
Seperti di Malaysia itu kan masih ada polisi yang nangkepin orang nggak sholat Jumat, setahu saya itu. Kalau sholat 5 waktu sih enggak. Jadi pernah di Malaysia pas lagi Jumatan, lagi hari Jumat, masjidnya jauh. Nah, kita ini nggak kebagian kendaraan untuk sholat Jumat karena kendaraan terbatas. Itu sama tuan rumah di sana, ya di sini aja karena musafir, boleh nggak Jumatan, tapi jangan keluar rumah. Nanti kalau keluar rumah bisa ketangkep sama polisi Malaysia, bisa nanti ditangkap, jadi dianggap orang yang tidak menjalankan sholat Jumat, meskipun musafir. Oh, ini kalau misalnya ada orang sudah sholat, meskipun dia nggak ikhlas, secara syariat sudah sah, dia nggak wajib mengulang, itu kan? Jadi contoh yang gampang misalnya orang sholat, selama sholat memenuhi syarat rukun, jadi mulai dari syarat sahnya sholat, berwudu, nutup aurat, dan menghadap kiblat, semuanya dipenuhi dari takbir sampai salam. Ya, secara syariat dohirnya sah. Tapi apakah Allah terima sholat itu? Nah, lain lagi. Itu sangat tergantung ikhlas apa enggak. Jadi kalau sholatnya mohon maaf karena misalnya mau pemilu, biar nanti dapat dipilih sama warga, sholatnya dibagusin, nah, biar kelihatan ahli ibadah. Nah, kalau gitu wallah alam, yang tahu hatinya ini ya, ikhlas apa tidak yang bersangkutan dengan Allah. Makanya ini torikohnya. Tapi kalau misalnya sudah sampai salam, ya nggak wajib mengulang secara syariat. Torikohnya ya yang tahu. Nah, ini. Apakah qasdullahnya dalam sholat itu atau tidak. Nah, lalu makrifatnya apa? Al-ilm bibawatini sholat. Ilmu tentang rahasia-rahasia sholat. Mulai dari kenapa sampai kita diajarkan untuk bersuci. Nah, bersuci itu kan mulai dari apa, cuci tangan, ya biar tangannya tidak gampang melakukan perbuatan dosa. Ya, kemudian berkumur, ya dibersihkan mulutnya biar ngomongnya itu nggak sembarangan misalnya kan. Nah, apalagi misalnya itu kan, itu baru wudhu. Dicari bawatinil wudhu. Nanti menutup aurat. Jadi yang namanya manusia, ya aurat itu ditutupi, aib itu ditutupi. Kalau ditutupi jangan dibongkar-bongkar, misalnya gitu kan. Jadi kalau orang yang suka buka-buka aurat orang lain, ya kacau, itu penyakit misalnya kan. Aurat sendiri ditutupin misalnya. Itu misalnya. Gitu kan. Lalu dari bacaan sholat, mulai dengan Allahu Akbar. Nah, setiap waktu, setiap saat, setiap gerakan, disadarkan hanya Allah yang maha besar. Selain Allah semuanya kecil. Sehingga ya nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Misalnya. Tapi bukan berarti boleh merendahkan orang lain. Oke kan? Nah, sehingga ketakutan-ketakutan kepada selain Allah bisa diminimalisir. Tapi misalnya begitu sholat itu mau selesai, meskipun dalam sholat itu banyak hal yang bersifat private, tapi tetap ketika sholat harus memberikan pelajaran kedamaian kepada sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu ujungnya misalnya, dia harus bisa memberikan rasa aman, rasa damai. Maka segala tindakan yang itu menakutkan orang lain, apalagi sampai mengancam, apalagi sampai mohon maaf. Nah, untuk min dzalik, misalnya meledakkan bom yang kemarin di apapun agamanya, ya, saya yakin tidak ada agama yang mengizinkan orang menebar teror, ketakutan di tengah-tengah publik. Apalagi di negara damai, negara aman, bukan negara perang. Nah, makanya kalau orang mau perang juga pakai pengumuman. Jadi misalnya kayak perang Soviet, Rusia sama Ukraina sekarang misalnya. Ya perangnya pakai pengumuman. Jadi kalau tidak melakukan begini-begini akan diserang. Nah, itu. Nah, negara perang. Nah, kalau mau damai nanti ada perjanjian. Dan negara damai kok orang menebarkan ketakutan. Ini naudzubillah min dzalik. Sholat harusnya orang yang ahli sholat itu misalnya sampai ujungnya harus memberikan rasa aman, rasa damai kepada siapapun di sekitarnya. Wallah alam, itu misalnya, itu kan contoh. Jadi mulai dari kalau sufi seperti itu insya Allah menarik ya. Syariatnya dipenuhi secara fikih, syarat rukun.
Itu yang membatalkan dijaga. Thoriqah berkaitan dengan hati, keikhlasan kepada Allah dengan ilmu wal amal. Nah, makrifatnya ini mempelajari apa sih yang diperlukan dalam kehidupan, apa implementasi dari amal-amal ibadah yang dilakukan. Nah, itu misalnya. Oke, dan terkadang misalnya secara harfiah juga disebutkan, misalnya kayak sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Misalnya kalau zakat, tutahhiru matuzakihim biha, misalnya. Kadang disebutkan, tapi nggak selalu. Bisa lebih banyak dari itu. Itu yang pertama. Jadi, al-mahabbah asasul ma'rifah. Wal iffah, alifah, amtina anisu minal khalqi. Iffah jaim. Nah, iffah itu kan jaim. Tidak mau minta-minta kepada sama makhluk. Al-imtina menolak anis soal minta-minta minal khalqi kepada sama makhluk. Jadi apa ya, kalau dalam surah Al-Baqarah tentang para sahabat Nabi yang layak diberikan sedekah, di surah Al-Baqarah ayat 271 kalau nggak salah. 273 tentang ifahnya para sahabat. Lil fuqara illadina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka fuqara, orang-orang fuqara. Jadi fuqara kebanyakan dulu ya fuqara yang di awal zaman Nabi itu muhajirin. Ya karena ketika pindah ke Madinah mereka nggak bisa membawa serta harta kekayaannya. Ya kemudian di Madinah ini kan beda dengan Makkah. Orang Makkah umumnya pedagang. Di Madinah ini umumnya mereka petani pekebun. Jadi mengubah dengan cepat pekerjaan dari pedagang menjadi petani nggak semuanya orang bisa. Gitu. Yang kedua, misalnya sampai di Madinah ini kan harus terus berjibaku menjaga keamanan Madinah dari serangan Makkah. Sehingga ini kalau disebutkan di ayat ini, mereka fuqara alladzina usuru fi sabilillah. Mereka tertahan. Jadi tertahan fi sabilillah karena harus menjaga keamanan Madinah dari serangan orang-orang kafir Makkah terutama. Tapi nggak sempat kerja. La yastati unadurban fil ardi. Mereka nggak mampu untuk bekerja, berusaha. Mau dagang, belum sempat dagang, udah musuh datang. Terus menjaga keamanan. Nah, ini para sahabat Nabi yang demikian itu ya sabuhumul jahilu aghniya. Orang yang nggak tahu akan menganggap mereka ini orang-orang kaya. Karena bukan karena banyak harta, tapi minat ta'afuh. Karena ifahnya. Karena mereka tidak mau minta-minta. Nah, kalau contoh paling ifah ya Rasulullah. Contoh paling ifah ya Rasulullah. Sampai misalnya, ya kalau cerita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, nah, pernah kan sampai 3 purnama 2 bulan itu dapur rumah istri Nabi nggak ada yang nyala. Jadi nggak ada yang bisa dimasak. Nah, terus kata Urwah itu ponakannya Aisyah, terus makannya apa itu 2 bulan dapurnya nggak ngepul. Aisyah mengatakan ya kita hanya makan al aswadan, hanya kurma dan air. Itu nggak kebayang kan orang 2 bulan makan cuma kurma sama air putih. Nah, terus para sahabat nggak tahu kalau Nabi nggak punya saking ifahnya. Nah, itu kan. Para sahabat yang lain yang begitu melihat Nabi begitu, yang lainnya misalnya dalam yang kalau ceritakan oleh sahabat Jabir itu ketika sedang menggali Khandaq tahun kelima Hijriah, itu juga ya, tersingkap bahwa Nabi itu sudah mengganjal perutnya dengan 2 batu. Wah, cerita itu kan. Kalau nggak salah bisa dibuka kalau baca-baca di Riyadhus Shalihin bab tentang Fadilatul Ju kalau nggak salah itu.
Itu kan begitu Jabir ngelihat Nabi mengganjal perutnya pakai 2 batu, maka Jabir minta izin pada Nabi mau pulang ada sesuatu. Nah, ternyata Jabir pulang itu ngecek di rumahnya masih ada gandum yang bisa dibikin bubur, bikin roti. Lalu ada kambing kecil yang bisa dia potong. Setelah dipotong, dimasak, nah dia balik lagi menemui Nabi menyampaikan bahwa ada makanan kecil untuk 2 atau 3 orang. Di dalam cerita itu ternyata Nabi umumkan kepada para sahabat bahwa sekarang ada undangan makan dari Jabir. Nah, undangan makan dari Jabir, maka para sahabat ya semuanya senang lah, orang udah pada lapar, nanti aja udah diganjel 2 batu. Nah, datang ke rumah Jabir, nah, guguplah istri Jabir. Ini makanan hanya untuk 2-3 orang, ternyata yang datang orang wah sekian banyak dan biar sampai 360-an. Maka ketika ngelihat Jabir dan istrinya itu panik, kata istrinya, tadi ngomong apa kamu? Nah, ya saya yang bilang sama Nabi dan untuk makanan untuk 2-3 orang, tapi Nabi panggil semuanya. Melihat Jabir istrinya dan istrinya panik, ya Nabi bilang, udah mana makanannya, ya biarkan dia ditutupin, jangan dibuka, nanti saya yang bagi. Ya, kamu tunggu di pintu, suruh masuk, 10-10 orang berantri gantian. Akhirnya cukuplah itu. Tentang ifah ya ini, tentang bagaimana orang yang sampai menolak untuk minta-minta. Makanya kalau kita perhatikan di sekitar kita hari ini ya, penyakit sosial tentang minta-minta ini bukan hanya orang tidak mampu ya, tapi yang bahaya ini ketika sudah yang terkena itu istilahnya kalau pemain bola itu udah terkena mental. Nah, itu ya. Kalau atlet itu udah kena mental, nah ini yang tadinya punya skill, punya keterampilan, begitu kena mental, drop ya akan jadi down. Gitu. Ya, jadi ifah itu ya. Nah, ifah ini kata Nabi adalah alamatul yakin. Adalah tanda orang yang yakin, yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai'in. Allah taala yang maha kuasa segala sesuatu, yang yakin Allah rozikun kulla hayawanin. Allah yang masih rizki pada semua makhluk hidup. Ma'atiqadin. Nah, makna ma'atiqadin. Jadi dengan keyakinan anna rizqo, bahwa rizki la yasiru ilaihi, tidak akan sampai kepadanya illa bisukillahi ta'ala ilaihi, kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala mengalirkan rizki itu kepadanya. Meskipun dicari, kalau Allah nggak ngasih pintunya ya nggak akan kebuka gitu kan. Tapi ya rizki itu harus dicari karena kata Nabi inna sama latum tiru dahaban balafiddo. Langit tidak turunkan uang, langit turunnya hujan. Nah, untuk bisa mengubah air hujan itu menjadi pangan, ya nggak cukup banyak mulut ngangak menghadap ke langit, karena kita tidak cukup banyak makan minum air hujan. Ya, kita perlu mengolah tanah agar bisa tanah itu menumbuhkan tanaman, ada sayuran, bebijian, dan sebagainya. Nah, tapi ini ifah ini, kata Nabi, adalah alamatul yakin. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jadi nah karena para sahabat pada ifah, jadi sehingga nanti dalam adab Islam itu jadi ada namanya tafakud, mencari tahu kabar orang yang tidak ada. Sehingga orang itu nggak sampai minta, tapi sudah diketahui sama yang lain. Sepertinya ini si Fulan, ini dia ini misalnya kan, uh, ya pakai di kantor, ini gaji sekian, ini sudah tanggal sekian. Ini kalau dia ada anaknya yang sakit, ya pasti dia perlu sekian-sekian. Ya itu berusaha untuk mengcover. Tapi nah, tapi tidak kemudian membuat orang itu menjadi tadi mengandalkan orang lain atau sampai kehilangan kehormatan. Saya contoh kayak ifahnya Imam Ahmad itu nggak mau minta-minta, bahkan dikasih orang itu nggak mau kalau dia tidak bekerja. Dalam satu biografi Imam Ahmad itu, jadi dia tidak menerima bantuan orang.
kecuali kalau dia telah berbuat sesuatu kepada orang yang membantunya. Ya, bisanya gitu. Maka saya ada cerita ada orang yang punya kenangan, jadi punya tulisan Imam Ahmad menyalin buku. Nah, Imam Ahmad rumahnya kebakaran, tapi nggak mau terima bantuan. Caranya bantu, Imam Ahmad suruh kerja. Nah, kerjanya zaman itu yang kerja termasuk kerja yang sangat mahal, orang bisa menulis. Menulis. Kalau sekarang jasa pengetikan atau apa itu bisa lah. Nah, setelah itu baru dikasih, baru mau. Itu saking ifahnya Imam Ahmad. Alamatul yakin. Kemudian yang ketiga, warok sul yakini, nah, kepala, puncak keyakinan. Orang itu kepalanya, roksul yakin, kepalanya keyakinan adalah at-taqwa. Nah, kalau di syarahnya Syekh Nawawi, ai aslul yakini. Jadi roksul diartikan sebagai aslu, pondasi keyakinan adalah takwa, yaitu imtisalu amrillah wajtina bunahyihi. Jadi misalnya orang yang tadi saking ifahnya sedang mengalami ya, lagi di bawah rizkinya lagi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Rizkinya sedang mendapatkan ibtila, dapat ujian. Jadi lagi seret, lagi seret. Nah, tapi karena dia yakin, maka seretnya rizki itu tidak menghalalkannya untuk itu melakukan perbuatan-perbuatan tercela apalagi haram. Gitu kan? Alamatul yakin at-taqwa. Imtisalu amrillah wajtinabu nahyihi. Jadi enggak kemudian karena alasan lapar menghalalkan semua cara. Karena alasan lapar lalu melanggar agama. Ya enggak begitu. Jadi buktinya kalau orang itu ifah, orang itu yakin adalah meskipun dalam kondisi kesulitan, dia tetap taat, terikat dengan perintah dan larangan Allah. Jadi ar-rasul yakin at-taqwa. Warido, dan ridho, menerima, ridho, ridho diartikan sururul qalbi, kebahagiaan hati, rasa senang hati, bitakdirillah, dengan ketentuan, dengan apa itu ya, takdir, ketentuan batas-batas dari Allah Subhanahu wa taala. Bima qaddarahullahu taala. Jadi merasa senang hati dengan keputusan-keputusan Allah. Minal murri wal khulwi, baik itu pahit maupun manis, ya diterima dengan senang hati. Sebagaimana senang ketika sehat, maka hatinya pun senang ketika sakit. Nah, karena sakit maka bisa beribadah dengan berobat. Kalau sehat ibadahnya dengan itu kan amal-amal taat. Begitu sakit ibadahnya berobat. Jadi merasa tetap dengan ini. Kalau lagunya Pramuka dulu itu yang di sini senang, di sana senang. Nah, itu lagunya ini lagu orang ridho bitakdirillah. Mau diapain tetap senang aja. Wabima qadahu. Dan tetap senang dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tentara yang bisa di sana senang itu ya paling enggak apa itu ya jenderal ya. Nah, kalau masih kopral ya maju tak gentar. Maju gentar kalau kopral. Kalau nanti udah tinggian dikit ya mulai padamu negeri. Ada lagi yang sorak-sorak bergembira. Nah, kalau sudah di sini senang, di sana senang, ini biasanya udah pangkatnya tinggi. Ini kalau dalam ilmu keimanan, kalau orang bisa dengan takdir Allah itu di sini senang, di sana senang, di apapun senang aja. Ridho sama Allah apain ya tetap aja dicari apa sebaiknya, apa yang harus sebaiknya saya lakukan. Itu kalau sampai dalam ungkapan misalnya orang yang apa itu disebutkan apa Ibnu Taimiyah yang mengatakan inna sijni khulwah.
ketika aku di penjara, maka itu adalah kesempatan berkhulwat, bermunajat. Wattirodi siyahah, kalau dideportasi, diusir dari negerinya adalah kesempatan jalan-jalan. Nah, tapi kalau sampai nanti dihukum mati, waqadli syahadah, moga-moga kalau dihukum mati ya menjadi syahid. Dan Ibnu Taimiyah dalam riwayat ketika harus perang melawan Tartar, itu yang dia bela adalah yang pemerintahnya adalah pemerintah yang pernah memenjarakannya. Wallahu a'lam bishawab, karena tadi ridho bitakdirillah. Ini nyaman ya. Kalau tadi lagu anak-anak itu lagu disenang di sana senang. Itu lagu ridho bitakdirillah. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sudah jam 5 lewat seperempat ya. Sampai makalah yang ke 45. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan di makalah yang ke-46. Demikian pengajian sehari-hari ini. Kalau ada yang mau disampaikan, ini yang di Zoom aja ya. Kalau yang di Facebook saya tutup dulu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan.